Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Dalam penyerangan sebelumnya, Fang Yuan gagal menghentikan kompetisi jalur penyempurnaan. Sekarang kompetisi itu telah selesai, yang artinya pengadilan surgawi juga akan mendapatkan tanda dao kesuksesan. Dengan begitu, maka peluang pulihnya Gu Nasib akan menjadi sangat besar. Situasi ini jelas tidak menguntungkan Fang Yuan, dan dia mulai berpikir, tidak ada pilihan lain, aku harus segera mundur. Tentu tidak hanya Fang Yuan yang punya pemikiran itu, bahkan para immortal dari gurun barat pun sudah mundur lebih dulu daripada Fang Yuan. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 353. Saat Fang Yuan hendak meninggalkan kota kaisar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Bumi terbelah dua dan sebuah parit bumi raksasa menjalar dari utara ke selatan. Hutan dan gunung tersapu bersih oleh karena kekuatan dahsyat itu. Dan di antara semua kemungkinan, kota kaisar berada tepat di jalur parit bumi yang terus terbuka lebar. Gawat! Lindungi kota kaisar! Semua immortal di sana terkejut. Para immortal benua tengah segera bergegas, berusaha untuk melindungi kota kaisar. Tetapi kekuatan dari langit dan bumi tidak dapat diprediksi. Parit bumi bukanlah fenomena biasa. Dia tercipta karena urat bumi dari 5 wilayah bergabung. Ini adalah kekuatan besar dari alam raya. Bagaimana mungkin sekelompok immortal mampu menahan semua itu? Pada akhirnya, para immortal benua tengah hanya bisa menyaksikan parit bumi itu menelan kota kaisar. Kota kaisar tidak punya kemampuan untuk terbang. Ukurannya pun terlalu besar dan ketika tanah runtuh, kota itu pun jatuh ke dalamnya. Di dalamnya ada hampir 1 juta orang. Banyak karakter berbakat dan menonjol di dalam sana. Kini semuanya jatuh seolah ditelan bumi. Ye Fan dan Hong Yi salah satu di antara mereka. Li Huang melihat semua itu berseru, "Cepat selamatkan mereka!" Tapi Fang Yuan menyerbu. Dia yang sebelumnya hendak pergi, tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimanapun ini adalah kesempatan yang bagus. Apalagi sejak awal Fang Yuan juga sudah merasakan keberadaan dari Ye Fan dan Hong Yi di dalam kota kaisar. Kalau dia bisa menyingkirkan kedua orang itu, maka keberuntungan Fang Yuan tidak akan terbagi lagi. Dan dengan begitu, maka situasinya akan jauh lebih baik untuk Fang Yuan. Dengan segera dia melepaskan 3 gerakan pembunuh sekaligus. Segel Wopo, gunting musim semi dan juga kipas musim panas. Tidak! Li Huang berusaha keras menghalanginya, tapi tak sanggup menahan serangan Fang Yuan. King Ye pun meraung, "Fang Yuan, sebagai seorang immortal peringkat 8, bagaimana mungkin kau bisa membantai seperti ini? Kau begitu kejam dan jahat. Kau harus mati." Kerugian dari benua tengah sekarang sangatlah besar. King Ye memahami pentingnya kota kaisar, sebuah lokasi utama yang memiliki banyak pengaturan dari jalur manusia, sekaligus tempat untuk membina para generasi elit muda. Dengan akumulasi selama ribuan bahkan jutaan tahun, kota ini telah menyimpan ki manusia dalam jumlah yang besar. Dan tentu, tempat ini menjadi tempat yang sangat baik untuk melahirkan para immortal baru. Kehilangan kota kaisar tentu menjadi kerugian yang sangat besar.
Tidak heran kalau Li Huang dan juga Qing Ye menjadi sangat marah. Setelah Hong Yi dan Ye Fan gugur, ada banyak talenta juga yang ikut bersama mereka. Dan karena itu, Fang Yuan sendiri kini merasa lega. Dia tahu jalur keberuntungannya kini mulai menunjukkan kenaikan. Sambil terus menatap reruntuhan dari kota kaisar beserta mayat-mayat yang berguguran, Fang Yuan lalu kemudian memutuskan mundur. Li Huang, Qing Ye dan juga para rumah Gu mengejar Fang Yuan tanpa henti. Para immortal dari benua tengah kini dipenuhi oleh amarah dan niat membunuh yang mengerikan. Dengan satu serangan, Fang Yuan sendiri hampir membongkar sebuah rumah Gu yang mencoba menghadangnya. Di dalam rumah Gu itu ada Gu Yue Fang Zeng. Tubuhnya kini gemetar ketakutan. Rumah Gu itu segera mundur untuk memulihkan diri, sementara rumah Gu yang lain bergerak untuk menutup celah. Tapi Fang Yuan kini terpaku pada rumah Gu yang di dalamnya ada Fang Zeng. Walaupun dia tidak tahu kalau Fang Zeng ada di sana, tetapi intuisinya memberitahu bahwa kalau dia menghancurkan rumah Gu ini, maka dia akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi kemudian, Bing Saichuan kembali menghubungi Fang Yuan. Menerima pesan itu, Fang Yuan pun merespon. Bing Saichuan, kau masih punya muka untuk menghubungiku. Kekalahan hari ini terjadi karena ulahmu. Faktanya, meski pengadilan surgawi memang memiliki pondasi yang sangat mendalam, tetapi situasi seharusnya masih menguntungkan keempat wilayah. Lantas, kenapa keempat wilayah sampai kalah? Alasannya sudah sangat jelas, bahwa orang-orang dari benua tengah bersatu, sementara keempat wilayah lainnya justru menyimpan agenda mereka masing-masing. Itulah yang menyebabkan kekalahan ini sampai terjadi. Bing Saichuan tentu saja memahami itu, dan dengan nafas berat, dia berkata, Fang Yuan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita sekarang menderita banyak kerugian, tapi masih ada kesempatan jika kau mau. Pergilah ke tanah terberkati kesempurnaan dan hancurkan tempat itu. Saat ini, Gu Nasib memang belum pulih sepenuhnya. Batch terakhir dari tanda Dao sukses masih dalam proses. Meskipun konvensi penyempurnaan telah selesai, tetapi tanda Dao itu masih belum diterima oleh pengadilan surgawi. Karena tanah terberkati itu sekarang sedang dikelilingi oleh formasi abadi. Formasi itu memang melindungi tanah terberkati itu. Tetapi di sisi lain, formasi itu juga menjadi sangkar besar bagi mereka. Sehingga mereka pun tak bisa mengirimkan tanda Dao kesuksesan. Mendengarkan penjelasan dari Bing Saichuan, ekspresi Fang Yuan berubah cerah. Tanah terberkati kesempurnaan. Tampaknya ini akan menjadi harapan terakhirku. Tanpa ragu, Fang Yuan pun lalu bergegas. Sementara di belakangnya, Li Huang dan para immortal lain serta rumah Gu mereka terus mengejar Fang Yuan. Kebetulan, Fang Yuan kini bergerak ke arah yang sama dengan para immortal dari gurun barat, sehingga pengejaran itu terlihat seperti mengejar Fang Yuan dan juga para immortal dari gurun barat. Lalu, di sisi lain, di medan perang tanah terberkati kesempurnaan, angin tanpa batas milik Wu Yong membentuk pilar-pilar raksasa yang menyapu apapun yang ada di jalurnya. Tekanan sedahsyat itu terus menghantam formasi dari pengadilan surgawi. Formasi itu bersinar dengan cahaya emas, memblokir serangan angin tanpa batas sepenuhnya.
Wuyong dan para immortal perbatasan selatan menatap itu dengan wajah tegang. Chikuyo sendiri tampak masam dan berkata, "Tidak bisa dipercaya, formasi ini juga diperkuat." Padahal Wuyong sudah mengeluarkan fondasinya untuk memperkuat angin tanpa batas, tetapi efeknya tidak banyak. Yi Haofang yang ada di sana juga berkata, "Kita perlu bekerja sama kalau ingin menembus formasi ini. Kita harus mencari titik lemahnya dari dalam juga." Tapi Basiba lalu menimpali, "Ini ide yang bagus. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan bala bantuan dari pengadilan surgawi akan segera datang. Karena itu harus ada yang berjaga-jaga di luar." Mendengar itu, semua orang pun sependapat. Sementara Wuyong, dia mengutuk dalam hati, "Kalau saja kita punya lebih banyak orang di sini. Sialan." Wuyong menarik nafas panjang. Mereka mulai melanjutkan diskusi dan membagi formasi. Ada yang berjaga di luar dan ada yang masuk mencoba untuk menghancurkan formasi itu dari dalam. Tapi sebelum mereka semua mulai bergerak, ekspresi Wuyong tiba-tiba berubah. Dia menatap ke arah langit dan berkata dengan nada serius, "Ada yang datang." Dan jumlahnya tidaklah sedikit. Dari kejauhan mulai terlihat 3 orang ahli peringkat 8. Yahuang yang kini menjabat sebagai tetua kehancuran dari surga panjang umur. Lalu Dewa Langit Baizu, tetua agung dari klan Baizu. Lalu yang ketiga adalah Pangeran Feng Xian. Di belakang mereka berkumpul para ahli ternama peringkat 7. Judu, Nu Erqian, Yuan Ranzun, Nian Erfu, dan ada lagi banyak immortal kuat lainnya. Mereka semua berasal dari dataran utara. Kini mereka mendekat menuju ke arah barisan perbatasan selatan. Melihat mereka, Wuyong pun berseru, "Saudara-saudara dari dataran utara, apa tujuan kedatangan kalian kemari?" Yao Huang tersenyum kecil dan dia berkata, "Musuh berada tepat di depan kita. Tentu saja kami datang untuk bekerja sama dengan saudara-saudara dari perbatasan selatan untuk menghancurkan pengadilan surgawi." Mendengar itu, Wuyong pun kemudian tertawa. Ternyata bala bantuan yang datang adalah bala bantuan mereka dan bukan bala bantuan dari pengadilan surgawi. Sungguh ini keberuntungan yang luar biasa. Akhirnya setelah berbincang untuk beberapa saat, kedua belah pihak kemudian mencapai sebuah kesepakatan bersama. Mereka memutuskan untuk menyerang pengadilan surgawi. Walaupun ini adalah kali pertama mereka bergandengan tangan. Dalam sejarah, perbatasan selatan dan juga dataran utara tidak pernah membentuk aliansi seperti ini. Perjanjian pun akhirnya dibuat, meskipun cukup longgar. Kedua belah pihak pada akhirnya tetap saling waspada. Namun meskipun begitu, Wuyong sudah merasa puas. Karena sebelumnya dia sendiri mengeluh butuh tenaga dan sekarang tenaga baru pun datang. Sungguh ini adalah pertolongan yang tak terduga. Sekarang perbatasan selatan dan dataran utara bekerja sama. Ini memang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dengan bantuan dari dataran utara, jumlah kami lebih dari cukup. Sekalipun nanti pengadilan surgawi mengirimkan bala bantuan, Basiba dan juga Pangeran Feng Xian yang berada di luar pasti bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Sekarang,
kami punya waktu lebih dari cukup. Kata Wuyong dalam hati, dia sedang mencoba menimbang situasi mereka. Kemudian, Chikuyo yang ada di sebelahnya berbisik. Tetua Wuyong, formasi dari pengadilan surgawi ini sungguh adalah formasi baru yang belum pernah kulihat. Sulit untuk menguraikannya. Mendengar itu Wuyong pun mengangguk dan kemudian dengan sengaja dia mengeluarkan suara yang cukup lantang dan berkata, "Aku tahu, kalau memang begitu situasinya, kita hanya bisa melakukan dengan cara kasar. Kita akan mengujinya secara langsung. Tapi sebelum itu, kita butuh sedikit istirahat." Mendengar hal itu, Yao Huang lalu kemudian tersenyum dan berkata, "Benar, sekutu dari perbatasan selatan. Lebih baik sekarang kalian beristirahat dulu. Kami baru saja tiba dan kami masih dalam kondisi prima. Biarkan pihak kami yang menyelidiki formasi ini untuk sekarang." Mendengar itu, ekspresi Wuyong pun tampak bersemangat. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sungguh keberanian dari saudara-saudara Dataran Utara memang sesuai dengan reputasinya. Kalau begitu kami akan menunggu di sini sejenak untuk memulihkan diri. Kalau terjadi sesuatu, kami pasti akan segera bertindak." Yao Huang pun dengan segera mengangguk dan memerintahkan beberapa orang untuk masuk ke dalam formasi. Kumpulan para immortal dari Dataran Utara itu dipilih khusus oleh Bing Saichuan. Sebelumnya memang Bing Saichuan membawa altar bencana dan keberuntungan beserta dengan kelompok kecilnya untuk menyerang pengadilan surgawi. Bukan karena Bing Saichuan sengaja ingin memecah kekuatan, tetapi karena dia memiliki sebuah kekhawatiran. Menyerang pengadilan surgawi adalah urusan yang sangat besar dan karena itu harus dirahasiakan. Kalau jumlah pasukannya terlalu besar, maka serangan itu bisa bocor dan pada akhirnya gagal. Kalau itu sampai terjadi, maka kekalahan dari Dataran Utara dapat dipastikan. Karena itu Bing Saichuan dengan sengaja memilih orang-orang yang paling ia percayai untuk berangkat pertama. Sementara kelompok lain dari Dataran Utara bergerak di bawah komando Yao Huang. Pada akhirnya, setelah kalah dari pengadilan surgawi, Bing Saichuan memerintah Yao Huang untuk segera bergerak. Di sana Bing Saichuan juga menjelaskan banyak skema yang sudah ia buat. Salah satunya juga informasi tentang Fang Yuan yang akan segera datang ke tempat mereka. Yao Huang sendiri memahami betapa pentingnya misi kali ini. Harapan untuk merebut gunasib dari pengadilan surgawi memang semakin tipis, jadi dia juga harus berhati-hati. Tanah terberkati kesempurnaan ini adalah kuncinya. Selama tanah ini dapat diruntuhkan, maka pengadilan surgawi tak akan bisa melakukan apapun. Selama tanah ini dihancurkan, maka rencana pengadilan surgawi untuk memperbaiki gunasib akan runtuh. Dan kalau upaya itu tertunda, maka keempat wilayah akan punya peluang yang lebih besar untuk survive. Karena itu, Yao Huang dan pihak perbatasan selatan kini bersatu. Dataran Utara mengirim beberapa immortal untuk pergi memasuki formasi. Salah satunya adalah Nian Erfu. Mereka memasuki formasi buatan pengadilan surgawi itu dengan sangat hati-hati dan waspada. Tetapi begitu mereka masuk, formasi itu segera aktif. Stalaktit dan stalagmit tumbuh dengan begitu cepat. Sementara cahaya pelangi menelan mereka semua seperti rahang binatang buas raksasa. Mereka semua merasa terancam. Lalu mereka semua bergegas untuk keluar. Chikuyo yang melihat semua itu segera memberi komando untuk menyelamatkan mereka.
Dan setelah berjuang beberapa saat, akhirnya mereka berhasil lolos dan kembali ke kelompok utama. Melihat semua itu, Sun Minglu dari dataran utara kemudian berkata, "Sungguh ini bukan formasi biasa. Ada formasi lonjakan batu giok juga di dalam sana." Sun Minglu sejatinya adalah penyamaran dari salah satu ekstremis yang berasal dari surga panjang umur. Dia juga dikenal dengan julukan Ujung Hitam atau juga Heiji. Nah, sekarang kita panggil saja dia sebagai Sun Minglu, sesuai dengan identitas yang ia gunakan. Sun Minglu sendiri, dia memiliki reputasi yang luar biasa. Kalau kita ingat, dulu dia bahkan pernah menipu seorang immortal peringkat 8 yang namanya mungkin masih diingat, yaitu leluhur Suehu. Bakatnya dalam jalur formasi bahkan sangat diakui oleh leluhur Suehu di masa lalu. Keberadaan Sun Minglu di sana direspon baik oleh Jikuyo. Banyak pendapatnya yang kemudian mendapatkan respon positif dari Jikuyo. Sebagai sesama kultivator jalur formasi, pembicaraan mereka mengalir dengan sangat mudah. Bahkan dalam waktu singkat, Jikuyo yang sebelumnya mengalami kebuntuan dalam progres menguraikan formasi segera mendapatkan pencerahan. Dan kini, dia sudah mulai menyusun rencana untuk menghancurkan formasi dari pengadilan surgawi. Sementara itu, saat ini di sisi lain, Fang Yuan masih terus ditempel oleh King Ye dan juga Li Huang, serta beberapa rumahku dari benua tengah. Sepanjang jalan Fang Yuan geram. Gerakan pembunuh jalur manusia ini benar-benar menyebalkan. Kedua orang tua itu terus menempelku. Sebelumnya, setelah menerima informasi dari Bing Saichuan, Fang Yuan terbang secepat kilat. Tetapi dia tidak pergi menuju tanah terberkati kesempurnaan, melainkan justru menjauh mengikuti para immortal dari gurun barat. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan merasa cukup. Sudah saatnya untuk bergerak. Dia lalu melambaikan lengan bajunya, dan ribuan anak Yama berhamburan keluar. Gerakan pembunuh abadi wajah familiar. Wujud Fang Yuan yang ada dalam bentuk Kaisar Yama seketika mengecil dan berubah menjadi anak Yama. Dia bercampur dengan ribuan anak Yama. Li Huang pun berseru, "Fang Yuan, kau pikir kau bisa lari?" Segera jubahnya menyala dengan api hijau yang membakar. King Ye pun mencibir, "Kau sudah terkena gerakan pembunuh investigasiku. Kau tidak akan bisa lolos dengan mudah." Sementara dua rumahku menargetkan tubuh utama Fang Yuan dengan sangat akurat. Pengadilan surgawi jelas telah menyiapkan penanggulangan baru terhadap gerakan pembunuh wajah familiar. Melihat itu, Fang Yuan menggertakkan gigi. Dia bergumam, "Sialan, ini benar-benar merepotkan." Kemudian Fang Yuan melesat menuju ke arah surga putih, bergerak ke atas. Gerakan pembunuh abadi peringkat 9, bentuk surga, kata Fang Yuan. Dengan gerakan pembunuh itu, Fang Yuan segera menemukan sekumpulan awan terbalik hitam putih yang ada di surga putih. Dalam pengejaran itu, Li Huang dan King Ye menyadari bahwa Fang Yuan hendak menggunakan awan itu untuk kabur. Di tengah pengejaran itu, mereka pun berseru, "Hentikan dia! Hancurkan awan itu!" Fang Yuan sendiri tertawa. Dia kemudian berkata, "Apa kalian sungguh mampu menangkapku? Sekarang cobalah temukan tubuh utamaku sekali lagi." Akhirnya, Fang Yuan kembali mengaktifkan gerakan pembunuh abadi. Ini adalah gerakan pembunuh yang baru-baru ini Fang Yuan sempurnakan. Gerakan pembunuh
segudang naga hantu. Gerakan ini adalah gerakan gabungan dari beberapa gerakan pembunuh. Gerakan pembunuh naga perak, segudang diri, anak Yama, Kaisar Yama, dan juga wajah familiar yang disatukan. Ini adalah salah satu mahakarya Fang Yuan yang dia hasilkan belum lama ini. Segera ledakan keras bergema. Ribuan naga hantu terbang keluar. Cakar, tanduk gigi, dan sisik perak putih mereka memancarkan ki pedang yang menggetarkan jiwa. Naga-naga itu kini memenuhi langit. Sebagian menyerang pengejar dan sebagian lagi terbang kacau tanpa arah. Li Wang dan King Ye saling bertukar pandang dan wajah mereka menjadi masam. Sialan, ini metode yang luar biasa. Naga-naga itu lalu meledakkan diri. Dampaknya luar biasa. Ledakan jiwa dan semburan ki pedang mengamuk. Jubah Li Huang mulai melemah setelah puluhan ledakan. Sementara King Ye, dia tampak jauh lebih menyedihkan karena dia harus bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ini wajar, karena memang segudang naga hantu memiliki kekurangan yang sama dengan angin tak terbatas milik Wuyong, yaitu mengkonsumsi tanda dao secara permanen. Harga yang mahal tentu menghasilkan hasil yang luar biasa. Saat kedua pengejar itu sibuk bertahan, kini Fang Yuan menerobos awan terbalik hitam dan putih. Dan saat dia keluar dari awan itu, dia menghancurkan awan yang ada di belakangnya, lalu mengaktifkan gerakan pembunuh perjalanan abadi. Dalam sekejap Fang Yuan menghilang, dan dia tiba-tiba muncul di tanah terberkati kesempurnaan. Tak kusangka tanah terberkati kesempurnaan ada di sini, gumam Fang Yuan saat menyadari lokasi dia berada. Ping Saichuan sebelumnya telah memberikan lokasi itu sejak awal pada Fang Yuan. Jadi tentu dia bisa menggunakan gerakan pembunuh perjalanan abadi. Sementara itu di depan Fang Yuan terlihat Pangeran Feng Xian dan Ba Shiba yang memandangi Fang Yuan dengan tatapan rumit. Sebelum mereka bicara, sebuah suara terdengar. Suara itu adalah suara Judu. Dia berkata, "Oh, Fang Yuan, akhirnya kau datang." Berkat pengaturan Ping Saichuan, pihak dataran utara dan juga perbatasan selatan kini sudah tahu bahwa Fang Yuan akan datang ke sana. Karena itu, mereka tidak terlalu terkejut. Setelah mengamati sekitar, Fang Yuan lalu berkata, "Jadi kalian tertahan oleh karena formasi ini? Kalau begitu biar aku singkirkan." Fang Yuan lalu melangkah maju dan langsung menyerang formasi itu. Judu dan para immortal lainnya pun tampak antusias. Sementara Yao Huang melirik Wuyong. Dia berkata, pada akhirnya Fang Yuan benar-benar datang. "Tetua, bagaimana?" Ekspresi Wuyong mengeras. Tentu saja dia masih punya dendam. Tetapi untuk saat ini, pengadilan surgawi harus disingkirkan terlebih dahulu. Setelah itu, Fang Yuan mengeluarkan beberapa tubuh pencari realitas mimpi sejati. Dia melemparkan tubuh-tubuh itu dan meledakkannya. Seketika alam mimpi pun meluas dan melahap formasi itu. Namun anehnya, setelah alam mimpi itu meluas, formasi di sana kemudian bercahaya dan mengkompres alam mimpi kembali ke bentuk tubuh pencari realitas mimpi sejati. Fang Yuan tampak menyipitkan matanya dan terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa pengadilan surgawi memperoleh metode seperti ini dalam waktu yang sangat singkat. Dan tidak berhenti di situ, kini fisik pencari realitas mimpi sejati yang terbentuk itu segera bangkit dan mulai menyerang Fang Yuan. Sungguh ini adalah perubahan yang sangat besar.
Tetapi bukan waktunya untuk terkejut. Jika metode ini gagal, maka Fang Yuan hanya perlu mencari jalan yang lain. Di dalam apertur abadi berdaulatnya, klon jalur waktu Fang Yuan kini bermandikan cahaya kebijaksanaan dan terus melakukan deduksi tanpa henti. Fang Yuan tahu bahwa dia harus segera mengambil langkah berikutnya. Sekarang dia berencana untuk mencari dukungan terlebih dahulu. Dia segera menghubungi Wuyong dan berkata, "Wuyong, Pangeran Fengxian dari dataran utara adalah mata-mata dari pengadilan surgawi." Mendengar itu, Wuyong tentu terkejut dan tidak langsung percaya. "Apa buktinya?" katanya. Lalu Fang Yuan dengan tenang berkata, "Kata-kataku adalah buktinya. Dalam situasi ini aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Sekarang alam mimpiku tidak cukup. Aku juga perlu mengumpulkan lebih banyak alam mimpi dari perbatasan selatan untuk membuat tubuh pencari realitas mimpi sejati yang baru. Hanya dengan begitu, maka aku bisa menembus formasi ini. Kuharap kau segera memberitahu para immortal yang ada di perbatasan selatan untuk membiarkan aku mengambil alam mimpi yang ada di sana." Fang Yuan dan pengadilan surgawi kini berada dalam pertarungan hidup dan mati. Dan tuduhan Fang Yuan terhadap Pangeran Fengxian itu memang bukan tanpa dasar. Wuyong pun tahu. Dan seperti yang Fang Yuan katakan, sejatinya kata-kata Fang Yuan sendiri sudah cukup sebagai bukti. Karena Wuyong tahu bahwa Fang Yuan juga adalah orang yang telah kembali dari masa depan menggunakan Spring Autumn Cicanda. Pada saat yang begitu genting, Wuyong tidak pernah ragu. Dia sudah bekerja sama dengan Fang Yuan sekarang. Kalau harus melangkah lebih jauh, maka tentu dia siap. Pengadilan surgawi adalah musuh sejati mereka saat ini. Jadi Wuyong, meski dengan ekspresi yang rumit, dia berkata, "Oke, aku akan memberitahu para immortal yang ada di perbatasan selatan. Sekarang kau bisa pergi ke sana." Setelah itu, Wuyong kembali sibuk untuk menerobos formasi yang ada di sana bersama dengan Ji Guyo. Sementara itu, Fang Yuan sendiri langsung bergegas menuju perbatasan selatan menggunakan gerakan pembunuh perjalanan abadi. Dia saat ini ingin menciptakan tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati versi yang baru. Karena hanya dengan begitu, maka tubuh pencari realitas mimpi sejati yang ia miliki tidak akan terpengaruh oleh metode dari pengadilan surgawi. Dan kalau sudah begitu, maka formasi juga pasti bisa ditembus. Setelah mulai mengumpulkan fisik pencari realitas mimpi sejati yang ada di sana, transmisi dari Wuyong masuk. Fang Yuan, terus kirimkan lebih banyak tubuh pencari realitas mimpi sejati ke dalam formasi. Kami menemukan banyak kekurangan di dalam formasi ini. Jadi sebelumnya setelah Fang Yuan membentuk tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati dari perbatasan selatan, dia memang langsung mengirimkannya kepada Wuyong untuk dipergunakan. Dan setelah menerima kabar ini, ada satu pemikiran yang melintas di kepala Fang Yuan, bahwa dia tahu kalau saat ini pengadilan surgawi belum benar-benar mampu menggabungkan jalur mimpi ke dalam formasi yang ada di sana. Oleh karena itu, setiap kali ada tubuh pencari realitas mimpi sejati yang menyerangnya, ada operasi dari formasi yang terganggu dan meninggalkan celah untuk dihancurkan. Ini adalah kelemahan yang besar dan tentu bisa dimanfaatkan. Lalu setelah itu, Fang Yuan mulai memproduksi tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati. Dan tentu dia juga mengembangkannya ke bentuk yang baru, meskipun sering kali gagal. Semuanya berlalu, sampai saat alam mimpi yang ada di perbatasan selatan menjadi semakin sedikit.
Wang Yuan sadar bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Satu-satunya jalan adalah kembali ke benua tengah, lalu kemudian mengambil alih tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati yang saat ini sudah di bawah kendali dari pengadilan surgawi. Hanya dengan begitu, maka kerugian yang ia terima juga tidak akan terlalu besar. Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk kembali ke benua tengah. Pertarungan pun kemudian dilanjutkan, dan situasi memang tidak jauh lebih baik. Fang Yuan segera mengirimkan pesan pada semua orang. Saat ini ada masalah besar yang kita hadapi. Jalur manusia dari pengadilan surgawi sedang bergerak. Adakah yang bisa menyingkirkan cahaya putih yang ada di langit itu? Semua itu adalah efek dari jalur manusia yang mereka gunakan. Selama cahaya putih itu dihilangkan, maka kita bisa lebih bebas. Mendengar itu, Yi Haofang, salah seorang ahli dari perbatasan selatan berkata, "Sayang sekali, keistimewaan dari jalur manusia adalah support. Tanda dao dari jalur yang lain tidak akan mengganggu tanda dao dari jalur manusia. Kecuali kita bisa menggunakan metode dari jalur manusia peringkat 8. Tanpa itu, kita tidak akan bisa menyingkirkan cahaya putih yang ada di langit." Semuanya masih sama seperti yang Fang Yuan duga. Tetapi sebelumnya dia bertanya, tujuannya memang untuk mencari tahu. Barangkali ada yang bisa menghentikan cahaya putih ini. Karena tidak ada yang bisa menghentikan gerakan pembunuh dari jalur manusia itu, maka satu-satunya jalan adalah dengan menyempurnakan tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati yang sudah dimodifikasi sepenuhnya telah selesai. Akhirnya Fang Yuan bisa menghela nafas lega. Berkat tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati yang baru itu, progres penghancuran formasi yang dilakukan oleh Wu Yong dan yang lain berjalan dengan jauh lebih optimal. Tetapi, setelah menghancurkan beberapa lapisan formasi, Yao Huang tampak mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin masih ada lagi formasi di dalamnya? Jadi formasi satu hancur lalu yang lain muncul. Seakan-akan pengadilan surgawi memiliki formasi yang tak terbatas. Wu Yong dan para immortal lain kini mulai merasa putus asa ketika menghadapi situasi ini. Aneh, bagaimana mungkin pengadilan surgawi bisa menyusun begitu banyak formasi abadi? Kecuali satu hal. Sun Minglu tampak ragu. Kemudian Ciku Yao lah yang melanjutkan kata-kata itu. Akhirnya aku mengerti. Jadi ini adalah formasi 99 tanpa akhir. Mendengar nama itu, Wu Yong merasakan firasat buruk. Apa itu? Kenapa namanya terdengar sangat familiar? Ciku Yao lalu melanjutkan. Legenda mengatakan bahwa Yang Mulia konstelasi bintang di masa lalu pernah meramalkan krisis besar dari pengadilan surgawi. Kemudian, Yang Mulia konstelasi bintang membangun formasi 99 tanpa akhir. Dan benar saja, ketika Yang Mulia Iblis tanpa batas menyerang pengadilan surgawi, dia masuk ke dalam formasi ini dan baru bisa keluar setelah menghancurkan 100 formasi. Sungguh, itu adalah pengaturan yang luar biasa dari Yang Mulia konstelasi bintang. Kata-kata Ciku Yao bagaikan air dingin yang langsung mengguyur kepala dari seluruh pasukan immortal yang ada di sana. Kalau memang itu benar adalah formasi 99 tiada akhir, maka mereka tidak akan punya peluang untuk menerobos. Lantas apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Wu Yong sendiri sempat kehilangan arah. Kalau formasi ini memang benar adalah formasi 99 tanpa akhir,
maka mereka tidak akan pernah bisa lolos dari formasi ini. Dan yang lebih penting, kalau mereka terlalu banyak membuang waktu dan Gu Nasib berhasil dipulihkan, maka mereka semua tidak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan surgawi. Semua kesempatan mereka untuk menang pada akhirnya akan lenyap ketika Gu Nasib berhasil dipulihkan. Sun Minglu menatap semua orang dan ikut berbicara. Ini memang rancangan dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Tidak heran, ini sungguh luar biasa. Cikuyo menatap gelisah. Bahkan jika seluruh jalur formasi dari berbagai wilayah bergabung untuk menyimpulkan formasi ini, kemungkinan untuk menang tetap sangat kecil. Lebih buruk lagi, waktu kita sekarang terus menipis. Tokoh dari jalur formasi terkuat Aliansi Perbatasan Selatan pun sampai tampak lesu. Hal itu tentu memadamkan semangat semua orang. Sampai pada akhirnya, Wu Yong tiba-tiba tertawa dengan nyaring. Tetua, ada apa? Mengapa Anda tertawa? Apakah Anda telah menemukan cara untuk memecahkan formasi ini? Tanya Cikuyo. Wu Yong menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak punya cara untuk memecahkan formasi ini. Tetapi aku sudah melihat celah dalam strategi pengadilan surgawi. Kita terlalu membesar-besarkan kesulitan ini." Ia lalu menegaskan, "Pikirkan ini baik-baik. Formasi 99 tanpa akhir ini dulunya dibuat oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang. Formasi itu tentu dibentuk oleh banyak sekali Gu Immortal. Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak mampu menahan Yang Mulia Iblis tanpa batas. Karena itu, aku yakin bahwa formasi ini dulu pernah hancur. Andai pengadilan surgawi memperbaiki semua Gu Immortal yang menyusun formasi ini, paling buruk, kita saat ini hanya menghadapi versi modifikasi dari formasi 99 tanpa akhir. Tetapi lebih dari itu, aku yakin formasi ini tidak sekuat pada masa jayanya. Terlebih, pengadilan surgawi sendiri sekarang juga tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya pada formasi ini. Semua orang bertarung di berbagai sisi. Oleh karena itu, formasi ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Kita akan terus menerobos. Aku yakin kita bisa melakukannya. Mata Wu Yong bersinar tajam. Kepercayaan dirinya menular ke semua orang yang ada di sana. Sekali lagi Wu Yong menegaskan, kalian tidak boleh lupa, mereka sudah menunjukkan kelemahan mereka. Sebelumnya Chen Yi dan Bai Chang Sui muncul untuk menahan kita. Chen Yi hampir mati. Kalau memang formasi ini benar-benar tidak tertembus, kenapa mereka sampai harus mempertaruhkan nyawa? Mereka harusnya cukup tinggal diam di dalam formasi ini. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka keluar karena tekanan yang kita berikan sebelumnya. Kini, kita juga mendapatkan bala bantuan dari para immortal dataran utara. Ini adalah kesempatan yang begitu langka. Formasi 99 tanpa akhir memang kuat, tetapi kekuatannya bergantung pada siapa yang mengendalikannya. Dan jangan lupa, siapa yang menyerangnya. Para immortal yang ada di sana pun mengangguk, penuh dengan semangat. Kini, semangat yang tadi telah padam semuanya pulih, dan mereka bahkan menjadi lebih agresif lagi. Wu Yong tersenyum puas. Walaupun dalam hati, dia sejatinya menghela nafas panjang. Bagaimanapun, mereka semua yang ada di sana adalah para tokoh puncak dunia. Tetapi hanya karena reputasi dari Yang Mulia Konstelasi Bintang, mereka semua yang ada di sini mentalnya sampai tertekan.
Semua itu terjadi bukan karena mereka bodoh, melainkan karena tekanan dari pertempuran ini yang terlampau besar. Bing Saichuan sebelumnya telah menjelaskan situasinya dengan sangat rinci. Mereka menyerang bersama, menggantungkan harapan terakhir pada kemampuan untuk menembus formasi ini. Tapi strategi ini punya kekurangan besar. Semua orang menyadari betapa gentingnya situasi ini. Kalau sampai ceroboh, mereka akan dibalas dan kehilangan banyak orang. Ini benua tengah. Mereka tidak memiliki gu perjalanan abadi. Bahkan sekalipun punya, pengadilan surgawi punya banyak cara untuk menahan mereka agar tidak bisa mundur. Bahkan saat ini, para immortal dari Laut Timur dan Gurun Barat kemungkinan besar sudah mundur. Dua wilayah itu memang sedang dalam perpecahan. Mereka tidak bisa seperti perbatasan selatan ataupun dataran utara yang mampu menyatukan kekuatan jalan kebenaran mereka. Sekarang, semuanya bergantung pada kami. Kami harus menghancurkan formasi ini secepat mungkin dan mencegah batch terakhir dari tanda dao kesuksesan diserahkan pada pengadilan surgawi. Sungguh ironis. Sebelumnya, kami mengandalkan metode jalur mimpi Fang Yuan untuk menembus formasi ini. Dan kini, pengadilan surgawi ternyata juga mampu mengendalikan tubuh pencari realitas mimpi sejati. Sungguh aku ingin tahu, siapa yang bisa menghentikan mereka sekarang? Wu Yong mencoba menilai ulang situasi dari mereka. Sementara itu saat ini, di dalam formasi 99 tanpa akhir, Feng Yuge masih terlihat pucat. Tetapi, dia tampak tersenyum hangat. Huang Er, kerja bagus. Ia memandang Feng Jin Huang dengan penuh rasa bangga. Orang yang menghentikan Fang Yuan, ya tidak lain adalah putrinya sendiri, yaitu Feng Jin Huang. Feng Jin Huang tampak menggigit bibirnya dan berkata, "Ayah, aku tidak pantas mendapatkan pujian itu. Aku bisa mengaktifkan gerakan pembunuh ini hanya karena dukungan dari formasi." Sementara Bai Chang Sui tersenyum. Dia berkata, "Pujian dari ayahmu tidak berlebihan. Meski kau masih belum melangkah kerana immortal, tetapi kamu mampu menahan Fang Yuan. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Feng Jin Huang, kontribusimu sangat besar dalam perang kali ini." Chen Yi yang ada di sana juga mengangguk setuju. Dia menatap ayah dan anak itu dengan penuh rasa kagum. Lalu dengan pujian dia berkata, "Sungguh, Huang Er mewarisi kemampuan dari ayahnya. Melegakan melihat kalian berdua. Jadi, ternyata formasi yang ada di tanah terberkati kesempurnaan dikendalikan langsung oleh Feng Jin Huang yang padahal dia itu masih seorang Master Gufana peringkat 5, tetapi bisa mengendalikan formasi abadi. Sungguh itu sesuatu yang sebenarnya agak sulit untuk bisa dipahami, karena mengaktifkan gerakan pembunuh saja itu membutuhkan kemampuan pikiran yang sangat besar karena mengendalikan banyak gu sekaligus. Dan rumah gu atau formasi adalah gerakan pembunuh dalam skala yang lebih besar, tetapi Feng Jin Huang mampu mengendalikannya dengan baik. Apakah ini kualitas dari Feng Jin Huang atau gimana menurut kalian? Kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih. Bye.